NFP yang diduga 553 dari sebelumnya 531.000 ini sepertinya akan Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Kembali kita akan membahas data penting di awal bulan. Data yang sangat penting yaitu data non-farm payroll Amerika Serikat. Jumat nanti 3 Desember 2021 pukul 8.30 malam, yaitu non-farm payroll diduga membaik dari sebelumnya 531.000 menjadi 553.000. Sedikit membaik. Sementara tingkat pengangguran atau unemployment rate-nya melemah, artinya membaik juga dari 4,6% menjadi 4,5%. Sebelum kita membahas bagaimana data non-farm payroll ini, kita lihat dulu terlebih dahulu pergerakan mata uang, terutama major currency ya terhadap dolar. November kemarin merupakan salah satu bulan terbaik buat indeks dolar, di mana indeks dolar terus menguat sejak bulan Mei ya, terus menguat hingga kemarin tertingginya di 96,91, hampir 97, level terbaiknya di tahun ini ya. Ini didukung oleh kebijakan The Fed yang melihat perbaikan ekonomi Amerika Serikat dan ancaman inflasi, sehingga diputuskanlah bulan November lalu dilakukan tapering. Walaupun taperingnya relatif bisa naik bisa turun jumlahnya, sementara outlook suku bunganya, kenaikan suku bunganya belum jelas. Itu saja sudah membuat dolar menguat seperti ini. Di sisi lain, bank sentral yang lain seperti Bank of England di awal November, sekitar tanggal 3 November melakukan meeting dan menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Tapi apa yang terjadi di 3 November kemarin? Tidak berpengaruh. Pound sterling di tanggal 4-nya anjlok terbesar, salah satu pelemahan terbesar dalam tahun ini. Ya. Jadi pound sterling pada tanggal 4 November mengalami tekanan terbesarnya, salah satu terbesar di tahun ini, dari tertinggi 1.3697 ke 1.3470, dan sampai sekarang anjlok. Bahkan sempat di bawah 1.32 dengan 30 November kemarin 1.3193. Begitu juga yang lebih parah adalah New Zealand. Bank Sentral New Zealand, RBNZ ya, Reserve Bank of New Zealand, justru menaikkan suku bunga pada tanggal 23 November lalu, minggu lalu, menaikkan suku bunga, tapi juga tidak menolong. 23 November lalu anjlok. Bahkan 24 Novembernya mirip seperti pound sterling, salah satu tekanan terburuknya di tahun ini, di mana dia melemah di bawah 0.69 hingga akhirnya kemarin 30 November menyentuh level 0.6769 di bawah 0.68. Jadi artinya apa? Apapun bank sentral major lainnya melakukan kebijakan yang lebih dulu atau lebih cepat dari Federal Reserve, outlook kenaikan suku bunga, bahkan melakukan kenaikan suku bunga, itu tidak berdampak signifikan terhadap mata uang, karena yang dilihat adalah perubahan kebijakan moneter The Fed dari longgar menjadi ketat, ditandai dengan penarikan stimulus. Tidak perlu adanya kenaikan suku bunga. Itu aja sudah membuat pergerakan dolar sekuat ini. Itu.
Terkait Federal Reserve, kejadian penting juga terlihat pada tanggal 22 November lalu, tepatnya hari Senin, di mana di weekend saat itu diputuskan kembali pencalonan Jay Powell sebagai Ketua Bank Sentral termin kedua untuk fase masa jabatan kedua kalinya. Emas anjlok. Emas dalam satu hari itu juga melakukan tekanan yang cukup kuat ya, dari tertinggi 1848 ke 1801, cukup tajam ya, hingga kemarin masih melemah, menguji level 1769. Mungkin market sudah menduga bahwa pencalonan Federal Reserve Jay Powell kembali bisa mengubah kebijakan sedikit lebih tegas lagi untuk pengetatan moneter. Dan ini benar. Kemarin Jay Powell melaksanakan atau menyatakan pendapatnya, Jay Powell, bahwa selama ini Jay Powell tidak terlalu hirau terhadap tekanan inflasi yang tinggi. Dinyatakan bagi dia inflasi hanya transitory atau sementara. Tapi apa yang terjadi kemarin? Powell menyatakan bahwa time to retire the word transitory regarding inflation. Jadi pensiunlah kata-kata transitory. Jadi nggak dipakai lagi kayaknya kata transitory ini nanti. Jadi ancaman yang persisten terhadap inflasi yang semakin kuat atau semakin naik, semakin berkembang. Jadi ancamannya semakin besar. Persistently diakui oleh Powell, dan Powell menyatakan bahwa mempertimbangkan akan mempercepat tapering lebih cepat ya. Tadinya kan bertahap bisa 6 bulan, bisa kita nggak tahu, bisa setahun bahkan, tapi ini bisa dipercepat bagi dia. Jadi saya mau maksudnya apa di sini? Artinya data non-farm nanti bisa jadi tidak terlalu berdampak banyak hasilnya, dampaknya terhadap pergerakan mata uang major currency, karena di bulan Desember ini akan ada rapat Bank Sentral Amerika Serikat atau FOMC meeting yang membahas ini. Jadi market mungkin sudah mengantisipasi bahwa akan ada pembicaraan tentang ancaman inflasi dan potensi kenaikan suku bunga di rapat Bank Sentral Amerika FOMC meeting Desember nanti, dan mempercepat stimulus. Ini yang bisa membuat dolar potensial masih menguat apapun data NFP ini. Jadi itu yang saya bahas, bahwa data NFP akan terdampak relatif dengan melihat apa yang akan dilaksanakan pada FOMC nanti, kebijakan nanti, itu yang ditunggu. Jadi kita kembali ke NFP nanti ini, bahwa NFP yang diduga 553 dari sebelumnya 531.000 ini sepertinya akan relatif tidak terlalu berdampak signifikan. Maksud saya begini, jika data ini jelek, hanya akan membuat dolar melemah sesaat untuk koreksi, dan akhirnya dolar menguat kembali. Dan jika lebih bagus, belum tentu juga menguat tajam, artinya bisa jadi juga konsolidasi karena penguatannya lebih cenderung bertahap. Dan kalau kita lihat menjelang data non-farm payroll ini, konsolidasi terjadi pada emas. Hari ini rebound, kemudian pound sterling juga walaupun kemarin anjlok terlihat rebound. Yang terlihat kuat bertahan lumayan adalah sejak tanggal 24 atau minggu lalu euro mengalami rebound cukup lumayan. Kalau pound sterling anjlok hingga kemarin, euro justru berbalik menguat sedikit selama seminggu atau sepekan lalu. Dari level 1186, 1.1186 rebound ke kemarin di level 1.1383, mendekati level 114.
Artinya euro sedang koreksi. Selama ini dia tertekan hebat, koreksi. Sementara New Zealand dan maksud saya pound sterling terus melemah hingga kemarin. Jadi maksud saya adalah data non farm payroll ini potensial memang kalau dia bagus akan menekan euro dan juga mungkin yen dan Swiss franc. Tapi kalau dia bagus, maksudnya jika dia bagus, ini akan potensial menekan euro, yen, dan Swiss franc. Tapi kalau data non farm payroll ini jelek, bisa jadi pound sterling dan New Zealand atau beberapa mata uang lainnya seperti kalau Australian dollar, New Zealand, pound sterling, kemudian Kanada adalah mata uang yang relatif sampai kemarin masih tertekan, dan bisa jadi kalau data ini jelek, mereka lah yang akan mau koreksi. Artinya mereka akan memuat sedikit untuk dalam seperti yang saya bahas tadi di sebelumnya, akan tetap dolar lah yang potensial untuk menguat terhadap semua mata uang itu hingga menjelang FOMC meeting. Jadi seperti itu ya pendekatannya, bahwa Powell sudah mulai lebih tegas, lebih galak soal inflasi nih, karena dia sudah yakin akan dipilih lagi. Jadi kebijakan yang kemarin dia susun secara perlahan, bertahap, dan berkesinambungan ini akhirnya dilanjutkan oleh dirinya sendiri di termin kedua dengan potensi tapering lebih cepat, dan mungkin akan dinyatakan bagaimana rencana kenaikan suku bunga di 2022 lebih cepat juga gitu. Jadi the Fed dan the Powell ini akan membuat dolar cenderung menguat. Itu outlook yang sepertinya akan mempengaruhi rilis data non farm payroll ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah data non farm payroll diduga sedikit menguat. Namun apapun datanya, ketika dia jelek pun hanya akan membuat dolar koreksi sementara untuk akhirnya menguat, karena menjelang FOMC meeting Desember ini dolar potensial cenderung menguat, didukung oleh pernyataan Powell dan beberapa data inflasi yang juga menguat. Kalau data ini jelek, wajar. Data bulan kemarin, data non farm payroll bagus, tapi 2 bulan sebelumnya jelek dan dolar tetap menguat. Jadi jeleknya data non farm payroll ini tidak akan terlalu menekan dolar, dan sepertinya dolar masih akan menguat beberapa hari atau beberapa waktu kemudian setelah data jelek ini. Jadi demikianlah pembahasan rilis data non farm payroll Desember Jumat nanti. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.